Hari ini saya nggak ngerti, tapi Tuhan saya tetap mau menyampaikan firman Tuhan. Saya pikir nggak ada firman, tapi Tuhan mau tetap ada firman karena Tuhan telah mempersiapkan. Saya percaya lewat firman ini, ayo sama-sama kita berubah. Sama-sama kita mau berubah. Judul khotbah hari ini pesimis dan optimis. Pesimis dan optimis. Ada dua orang mengalami kehilangan yang sama, tapi sikap dua orang ini belum tentu sama. Sekali lagi saya ulang, ada dua orang mengalami kehilangan yang sama, tapi sikap dua orang ini belum tentu sama. Bagaimana cara dia menanggapi masalah tidak sama. Simak ya, saudara, simak ya. Bukan peristiwanya yang penting, bukan peristiwanya yang penting, tapi sikap hati saudara dan saya itu yang penting. Kalau kita bicara soal optimis atau pesimis, kita bicara soal sikap hati. Bukan peristiwanya yang penting, tapi yang penting gimana sikap hati kita menanggapi masalah itu. Coba simak ya saudara ya. Saya punya uang ada 20.000. Rizka punya uang 20.000. Rizka mungkin bilang gini, aduh tinggal 20.000. Aduh tinggal 20.000. Mungkin saya bilang gini, puji Tuhan masih ada 20.000. Sikap hati kita berbeda. Sorry. Hari ini saya akan sampaikan beberapa hal, tapi sorry maaf. Saya bukan mau menyebut nama atau apa, tapi saya yakin semua di sini sudah berjerih lelah buat Tuhan. Melakukan segala sesuatunya buat Tuhan. Itu luar biasa banget. Satu orang bilang sudah sisa 20.000, tapi yang lain bilang puji Tuhan masih ada 20.000. Simak ya saudara, simak baik-baik. Orang Kristen dengan sikap hati yang benar pasti bisa bertahan, tidak peduli seberapa berat dan tipisnya harapan yang tampak. Enggak peduli berapa berat masalahmu, berapa tipis masalah harapan yang kamu lihat di depan. Enggak peduli itu. Tapi kalau sikap hatimu benar, kamu pasti bisa bertahan. Bisa pasti bertahan. Orang Kristen yang pesimis, maaf ya. Orang Kristen yang pesimis, mengeluh terus kerjaannya. Maaf saya bilang, you gak akan bisa bertahan. Sekarang aja udah bisa, apalagi nanti kalau ada badai di depan. Amburadul kau. Bener, ancur-ancuran. Sekarang aja udah gak bisa, apalagi ke depan nanti. Orang Kristen dengan sikap hati yang benar pasti dapat bertahan, tidak peduli seberapa beratnya dan tipisnya harapan yang tampak. Dia pasti bisa berdiri teguh. Sama-sama kita lihat di Lukas 18 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Saudara akan lihat di sini masalah yang utama adalah sikap hati. Masalah yang utama adalah sikap hati. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara belum mendapatkan jawaban dari semua masalah saudara. Belum dapat jawaban. Tapi saudara harus tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena saudara punya pengharapan. Terus? Lukas 18 ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ya lihat ya, ini hakim yang lalim. Terus? Lukas 18 ayat 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Ada seorang janda yang selalu datang ke hakim itu, terus?
belalah aku terhadap lawanku. Ya, bela aku ya terhadap terhadap lawan-lawanku, bela aku. Terus, 4. Lukas 18 ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Terus, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. lihat ya, beginilah cara kita berdoa. Enggak pernah nyerah, enggak pernah jemuh. Abraham, kalau dia nyerah, enggak mungkin ada Ishak. 25 tahun dia berdoa, baru muncul yang namanya Ishak. Tipis harapan enggak? Tipis. Istrinya udah 90 tahun. Udah mati haid. Udah ketutup semuanya. Pintu rahimnya sudah tertutup. Bayangin nenek-nenek 90 tahun. Hamil seorang anak. Untung begitu lahir gak dipanggil Oma. Bisa bayangin gak? 90 tahun. Masih bisa hamil. Kalau dia masih 40 tahun, mungkin ini bukan mujizat. Justru karena 90 tahun, inilah mujizat. Kenapa? Karena tidak jemu dia berdoa. Terus, hari ini mungkin saudara nggak ngelihat apa-apa. Tapi kalau saudara optimis, saudara tetap berdoa. Kalau saudara pesimis, saudara akan berhenti berdoa. Dan saudara akan berkata, capek gua doa. Begini-gini aja nggak ada perubahan. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Sikap hati kita. Masalahnya bukan di Tuhan, di sikap hati kita. Yuk berdoa, yuk gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kamu berhenti berdoa. Karena kamu sudah bosan berdoa. Terus lanjutkan. Lukas 18 ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Terus, 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Lihat, masa Tuhan gak akan bela perkaramu kalau kamu siang malam berseru sama Tuhan? Masa Tuhan gak akan jawab perkaramu kalau engkau siang malam berseru sama Tuhan? Permasalahan di mana? Karena kamu pesimis. Sikap hatimu salah. Engkau gak dapat apa-apa. You mau berdoa sampai jukir balik, gak bakal dapat kalau sikap hatimu salah juga. Terus? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Percayalah, dia Allah yang tidak pernah terlambat. Terus 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau Yesus datang, Yesus ketemu gak iman di bumi? Siapa yang terus-menerus mencari dia? Siapa yang terus-menerus mendekat sama dia? Siapa yang terus-menerus optimis kalau Tuhan pasti tolong dia? Oke, orang Kristen yang optimis tidak pernah akan menyerah. Sudah terpuruk sama dosa. Kalau kita pesimis, kita rasa Tuhan gak mau saya lagi. Tuhan udah sebel sama saya jatuh terus dalam dosa. Kenapa? Karena kita mengasihani diri kita sendiri terus. Kenapa sih saudara jadi pesimis? Kenapa? Alasannya? Karena tidak percaya? Bukan, karena saudara lebih cinta diri sendiri dibanding Tuhan. Siapa di sini yang kerjaannya ngeluh terus? Ngedumel terus kerjaannya siapa? Nggak usah nunjuk orang lain, bilang saya gitu. Kita sama, saya juga. Kita sama. Ayo sama-sama yuk kita berubah.
Kita sudah terpuruk sama dosa. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Cari Tuhan terus. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa melerai saudara dari dosa. Permasalahannya kenapa? Karena kita selalu mengasihani diri kita. Kita masih mau menikmati ikatan kita. Saudaraku, simak baik-baik ya. Jika Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita, kenapa kita selalu menyerah sama keadaan? Jika Tuhan tidak pernah menyerah sama saudara dan saya, kenapa kita selalu menyerah sama keadaan-keadaan kita? Kenapa kita selalu menyerah sama keadaan yang ada di depan kita? Kita boleh kehilangan segala-galanya. Simak ya. Saudara, kita semua boleh kehilangan segala-galanya. Tapi jangan kehilangan satu. Apa? Harapan. Kalau saudara sudah kehilangan harapan, saudara sudah kehilangan segala-galanya. Saudara boleh kehilangan mobil, saudara boleh kehilangan rumah, saudara boleh kehilangan apapun. Tapi kalau saudara kehilangan harapan, saudara sudah kehilangan semuanya. Tapi kalau saudara masih gak kehilangan harapan, saudara masih bisa bangkit dan saudara bilang, saya masih hidup dan saya masih bisa melakukan segala sesuatu bersama Tuhan. Orang non-Kristen mungkin akan bilang gini, ketika dia kehilangan semuanya, dia bilang, puji Tuhan, mungkin orang non-Kristen bilang, waduh, syukur deh saya masih hidup. Syukur deh nyawa saya gak diambil. Tapi harusnya kita orang Kristen bilang gini, puji Tuhan, Allah tetap ada sama saya. Saya masih punya harapan. Kalau Allah masih ada, berarti saudara masih punya jalan keluar. Kalau Allah sudah gak ada sama saudara, saya bilang, you sudah mati kutu. Gak ada jalan keluarnya. Saya bilang sama saudara, sorry, bukan saya mau curhat atau apa. Saya sering mengalami masa-masa sulit. Kita berdua sama istri sering mengalami masa sulit. Bukan berarti jalan kita mudah, sulit. Kadangkala kita harus memilih antara rumah tangga atau pelayanan. Uang yang kita punya, kadang kita harus memilih untuk rumah tangga atau untuk pelayanan. Saya bersyukur Tuhan memilih pasangan yang luar biasa. Sampai kita punya prinsip satu, yang penting pelayanan harus jalan terus. Yang penting pelayanan harus jalan terus. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Selama masih ada Allah, semua baik-baik saja. Simak ya, kita mau dipelihara sama Tuhan, tapi kita gak mau jadi anak baik. Bagaimana? Punya anak kan ya saya. Kalau anak ini tumbuh nanti dia dewasa, anak ini baik banget, pasti kamu pelihara banget tuh. Ya, pasti. Kenapa? Kamu bapak dunia, apalagi bapak di sorga yang baik. Bisa bayangin? Saudara mau dapat semuanya. Sorry, tapi kita memberontak terus sama Tuhan. You mau dapat fasilitas Tuhan, tapi you gak mau menyembah Tuhan. Mau dapat semuanya dari Tuhan, tapi gak mau menyerahkan hidup sama Tuhan. Mau mengalami satu, feel good, tapi gak mau be good. Kalau saudara mau dipelihara Tuhan,
jadilah anak yang baik. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Lihat, ini dalam tanah liat, ini rentan sekali. Tubuh kita ini rentan sekali. Saudara bisa bilang, saya masih muda, saya masih kuat, saya masih gagah perkasa. Enggak, kita ini rentan banget. Gampang pecah. Kita ringkih. Ya. Terus 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Lihat, selama ada Allah, kami ditindas, tapi kami tidak pernah terjepit. Selama ada Allah, kami tidak pernah terjepit. Terus? Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami habis akal, semua buntu. Tapi nggak putus asa. Optimis, tetap optimis. Terus? Ya. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam 9 tubuh belum. kami. 9 belum. 2 Korintus 4 ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan Lihat, sendirian. kami dianiaya, tapi pernah nggak ditinggal? Kita merasa ketika kita dianiaya, kita bilang, saya sudah ditinggal Tuhan. Tuhan sudah ninggalin kita. Enggak, Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Kita dianiaya, tapi tidak pernah ditinggalkan sendirian. Terus? Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami dihempas, namun tidak binasa. Terus? 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, bawa terus kematian Yesus, supaya hidup Yesus terpancar dari hidupmu. Terus, ayat 11. 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, saudara pernah dianiaya sama Taliban? Siapa yang pernah dianiaya sama Taliban? Nggak ada kan? Nggak ada. Sama tali pusar kali. Kita nggak pernah dianiaya. Tapi lihat ya, Paulus mengalami itu dan dia bilang, aku tidak pernah ditinggal sendirian. Selama ada Bapa, saya ulang, selama ada Bapa, semua baik-baik saja. Kita harus optimis. Ingat ya, di dalam kelemahan kita, kuasa Allah itu sempurna luar biasa. Dan Allah bekerja di balik kelemahan kita. Pikirkan ini. Tolong simak baik-baik ini. Simak baik-baik ini. Jika semua serba baik, kapan kesempatan Allah berbuat sesuatu buat anaknya? Saya ulang, jika semua serba baik, kapan kesempatan Allah berbuat sesuatu bagi kita semua? Kalau kita merasa badan kita sehat, uang kita kuat, mobil kita mengkilap, kopi kita pekat, kita bilang, Anda tidak bisa menikmati Allah. Saya bilang sekali lagi, kalau uangmu kuat, badanmu sehat, mobilmu mengkilap, saya bilang, kapan engkau menikmati Allah? Engkau akan menikmati duniamu. Betul nggak? Saya kemarin baca satu buku, George Muller namanya, George Muller. Ini asli. Dia punya uang 8 juta US dollar. 8 juta US dollar, bukan 8 juta rupiah, US dollar. Di tahun sekian puluh tahun dulu. Bisa bayangin duit segitu banyak.
Dia bikin apa? Begitu dia terima Yesus, dia beri semuanya ke Tuhan. Sekali lagi, dia beri semuanya ke Tuhan. Maaf, sampai dia mati, dia gak punya tabungan sama sekali. John Wesley seorang penginjil dari Inggris. Begitu dia mati, dia cuma punya duit 1 pound sterling, gak punya lagi. Saya lihat ya. Kenapa? Dia sampai bilang gini, George Muller sampai bilang gini, kalau aku punya segala-galanya, aku gak bakal bisa nikmatin Tuhan. Karena aku gak punya, aku jadi menikmati Tuhan. Dan Tuhan juga jadi nikmatin aku. Jika kita punya rekening, aku tidak bisa mengalami apa yang Tuhan dapat lakukan dalam hidupku. Jika rekeningku banyak, aku tidak pernah bisa mengalami apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupku. George Muller 40 tahun pelayanan. 40 tahun pelayanan. Gak punya tabungan sama sekali. Gak punya tabungan sama sekali. Sampai dia bilang, sampai ada teman-temannya bilang, lu nggak riskan dengan tidak punya tabungan. Dia bilang gini, justru dengan tidak punya tabungan, aku melihat kuasa Allah sempurna dalam hidupku. Berani nggak begitu? Saya nggak punya tabungan berdua, tapi kita belajar menikmati Tuhan. Kita belajar menikmati Tuhan. Gimana caranya Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Gimana caranya Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Lihat ya, lihat baik-baik ya. John Wesley. Dia bisa keliling dunia tanpa tabungan. Dia bisa melayani kemana-mana tanpa tabungan. Berani gak hidup begitu? Nggak ada yang berani ngomong kan? Berani gak hidup begitu? Nggak berani. Nggak berani. Lihat ya. Saya lihat. Sampai si ini, George Muller, dia duduk berdua sama istri. Ini berapa kali dia ngalamin, dia duduk berdua sama istri di meja makan tanpa makanan sama sekali. Dia duduk cuma menghadap meja kosong berduaan dan mereka senyum-senyum satu sama lain. Dan mereka, begitu mereka saling bertatapan dengan istrinya sama anak-anaknya, apa yang terjadi? Ada orang antar makanan. Itu cara Tuhan memelihara. Saya cuma ngajak saudara, masih optimis gak saudara? Ngelewatin hari ini. Masih optimis gak ngelewatin hidup ini? Saudara masih punya tabungan loh. Saudara masih punya kerjaan loh. Saudara masih punya penghasilan loh. Aduh. Susah loh kalau sampai kita mengalami itu. Lihat saudara, bersukacita ya di tengah persoalan. Kalau saudara benar-benar kenal Allah, saudara pasti akan bersukacita di tengah persoalan. Bukan peristiwa yang kita alami yang tentukan arah hidup kita. Bukan peristiwa yang kita alami yang menentukan arah hidup kita, tapi sikap kita menghadapi peristiwa itu. Itu yang menentukan arah hidup kita. Kita boleh ngalamin banyak hal,
Tapi sikap kita itu yang menentukan arah hidup kita. Itu yang menentukan arah hidup kita. Kita bilang, kita sering ngomong gini, ih nasib orang lebih bagus loh. Teman seusia saya sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya begini, sudah punya begitu, sudah punya tabungan, sudah punya rumah di luar negeri. Teman-teman seusia saya bilang, kita mungkin bilang, Tuhan nasib saya kok kayak gini. Apakah itu optimis? Nasib orang lebih bagus dari kita. Jika orang kaya, jika orang itu kaya, kapan dia menikmati realitas Allah dalam hidupnya? Justru kita yang gak punya apa-apa selalu mengalami realitas Allah. Beri dong kemuliaan buat Tuhan. Saya mungkin bilang nih khotbah frustasi nih. Lihat ya, kita mungkin bilang, teman saya jauh lebih baik dari saya. Jangan banding-bandingin diri kita sama orang. Mereka boleh punya tabungan banyak, tapi saudara ngalamin realitas Allah. Itu jauh lebih indah. Itu jauh lebih indah. Lihat Franklin Roosevelt. Siapa yang tahu Franklin Roosevelt? Ada yang tahu? Presiden Amerika ya. Sehat gak dia? Sehat gak? Itu satu-satunya presiden Amerika yang lumpuh. Polio. Di umur 39 tahun, dia kena polio. Lumpuh kakinya. Dia ngalamin kesembuhan. Dia bilang apa? Puji Tuhan, otakku masih berjalan. Tanganku masih bisa bergerak. Yang diperlukan adalah otaknya. Dan tangannya masih bisa bergerak. Saudara masih bisa jalan loh. Imanmu yang lumpuh. Saudara masih bisa bergerak loh. Sikapmu yang lumpuh. Lihat. Kennedy, siapa yang tahu Kennedy? John F. Kennedy, siapa yang tahu? Hebat ya. Presiden canggih ya. Pinter ya. Dia waktu zaman dia bisa ngalahin Vietnam. Kecil loh ini, negara kecil Vietnam. Kalah Amerika sama Vietnam. Di zaman Kennedy, lihat di zaman Roosevelt, orang lumpuh yang dari pinggang ke bawah itu nggak bisa gerak lagi. Dia bisa naklukin Jerman. Dia bisa menangin perang dunia kedua. Kenapa? Karena dia optimis, dia punya sikap hati yang benar. Saya cuma bilang sama saudara, kalau saudara punya sikap hati yang salah, you sudah kalah sebelum perang. Franklin Roosevelt jadi presiden 4 kali. Sekarang Amerika cuma boleh 2 kali. Franklin Roosevelt bisa 4 kali berturut-turut jadi presiden. Presiden yang lumpuh kena polio. 4 kali jadi presiden. 12 tahun dia memerintah di Amerika. Kenapa? Karena dia optimis. Dan dia dipakai untuk ngalahin Hitler. Bisa bayangin? Kennedy yang begitu canggih, lawan Vietnam aja kalah. Roosevelt yang lumpuh, dia bisa ngalahin Hitler. Bisa ngalahin Jerman yang begitu luar biasa invasinya ke Eropa. Apa yang tersisa dari saudara sekarang? Apa yang tersisa dari saudara sekarang? Saya mungkin bilang, nggak ada yang tersisa dari saya. Saya bilang ada. Apa? Allah masih ada sama saudara. Selama masih ada Allah, jangan pernah bilang tidak bisa. Jangan pernah ngomong nggak bisa.
Lihat ya. Ini kita bicara soal optimis atau pesimis. Ini lagi hujan. Ada orang yang pesimis bilang gini, aku lihat awan kelabu di tengah langit biru. Tapi orang yang optimis bilang, aku lihat langit biru di balik awan kelabu. Yang aku lihat apa? Langit yang biru, yang cerah, walaupun sekarang langit kelabu. Aku pesimis menghadapi hari depan. Kenapa? Karena aku percaya Allahku hidup sampai hari ini. Aku pesimis menghadapi hari depan. Kenapa? Allahku berjalan bersama denganku sampai hari ini. Saya optimis. Maafin saya ya. Oke, saudara lihat ya. Goliat itu tinggi, besar. Betul? Daud itu kecil. Ya. Misalnya, Daud pegang kepalanya, maaf ya. Daud dipegang kepalanya gini. Lu bisa apa? Gini. Gak bisa. Betul gak? Gak bisa. Goliat begitu tinggi, besar. Tapi Daud bilang apa? Aku gak datang sendiri, aku datang bersama Allah yang hidup. Dia ambil apa? Dia ambil 5 batu. Dia taruh di kantongnya. 5 itu anugerah. Batu itu Kristus. Kristus itu sumber anugerah. Daud bilang, gua gak bisa nyentuh kepala lu. Dia mungkin bilang, gua gak bisa nyentuh kepala lu. Tapi Tuhan gua bisa hancurin kepala lu. Coba kita lihat sama-sama. Apa-apa deh, sebentar. 1 Samuel 17 ayat 11. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, ayat 13. Lihat ya, ini pesimis. Saul pesimis. Orang Israel pesimis. Terus? 1 Samuel 17 ayat 13. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Besar, badannya gede-gede. Tapi nyalinya kecil-kecil. Daud badannya kecil, tapi imannya luar biasa. Terus? Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung, anak yang kedua adalah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. 14. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Iya. Terus ayat 22. 1 Samuel 17 ayat 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Iya, 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Lihat, pesimis pasti lari. Orang yang pesimis gak bakal berani menghadapi hari depan. Orang yang pesimis pasti sudah kalah sebelum berperang. Terus? 1 Samuel 17 ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kamu keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lihat ya. Semua akan diberikan oleh raja, asal mau, asal bisa ngalahin itu Goliat.
Saya yakin Daud maju bukan karena anak Saul. Bukan karena anak perempuan Saul. Karena dia bilang, ini orang Israel. Israel itu artinya umat pilihan. Kalau umat pilihan Allah dipermalukan, di mana Allahnya? Saudara umat pilihan bukan? Saudara umat pilihan bukan? Saudara dipermalukan enggak? Yang jauh cuma depan. Dipermalukan enggak? Enggak bakal saudara dipermalukan. Kalau saudara benar-benar jadi umat pilihan. Terus ayat 32, 26 dulu. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Lihat ya, siapa orang Filistin ini sampai berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Dia tahu siapa yang berjalan bersama dengan dia. Amin. Saya punya pengalaman, dulu SMP, SMA saya sering sekali ditodong. Saya punya jam, saudara saya datang dari luar, dia kasih saya jam tangan yang bagus-bagus karena dia tahu saya suka jam. Dia kasih saya jam, kasih jam. Tapi gak pernah bisa awet di tangan saya. Selalu saya ditodong. Saya pernah digebukin di dalam bajai. Jam tangan saya diambil. Saya banyak sekali ngalamin penodongan. Sampai satu kali saya pernah naik bus. Itu satu bus dibajak sama anak SMA. Saya ngeliat dengan mata kepala saya, teman saya ditusuk kakinya. Sebelum saya ditusuk, saya kasih dulu jamnya. Sebelum saya ditusuk, saya kasih dulu jamnya. Habis teman saya diminta duitnya, kagak dikasih sama dia. Begitu dia, sebelum dia minta sama saya kasih dulu nih jam saya. Jadi saya nggak ditusuk. Begitu dia turun, dia bilang maaf ya, dia bilang gini, Cina penjajah. Memang dulu saya kurus, kecil, sipit. Tapi begitu saya punya teman gede, bewokan, saya selalu dempet sama dia. Kenapa? Kalau gue sama dia, gue aman. Gak ada yang berani malak gue. Saya selalu, kalau pergi, saya bilang, lu pergi jam berapa? Jam segini. Lu ngintil gue terus, kata. Biarin, yang penting gue aman. Temen saya gede banget. Gede, mungkin sekarang ya 11-12 sama saya. Ya kayak Rita gini lah. Bewokan. Serem mukanya, mukanya serem. Nah, saya ngintil terus sama dia, supaya apa? Saya aman. Saudara gitu nggak sama Tuhan? Kalau saudara deket Tuhan, saudara aman. Kalau saudara ngandelin manusia, aduh siapa nih yang bisa tolong gue? Siapa nih yang bisa bantu gue? Gini. Saya bilang, you pesimis, you sudah kalah. Nggak ada yang bisa tolong kita selain Tuhan. 32. Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Lihat Daud yang kecil, dia bilang nggak usah takut, aku yang pergi. Terus jadi gak? Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Nggak mungkin, lu kecil. Nggak mungkin. Terus? Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Terus? 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Terus 36, 34, 35. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Lihat ya, singa dikejar.
Saya yakin Daud kalau masih hidup nggak boleh masuk taman safari. Singa dikejar, dihajar singa. Begitu Daud datang taman safari, Daud, tutup. Lihat ya, anak yang begitu muda, yang tidak dipandang orang, tapi bisa ngalahin singa. Terus? Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Makanya jangan punya janggut. Terus lanjutkan. 36. 1 Samuel 17 ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Singa dan beruang sudah dihajar oleh hambamu ini. Bisa bayangin gak, beruang yang begitu gede dihajar loh. Terus? Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Ini orang optimis. Sikapnya benar. Begitu ngadepin masalah, sikap kita benar gak? Kita optimis atau pesimis? Kita bilang, ya ilah saya begini, nggak mungkin lah saya bisa dapat jalan keluar, nggak mungkin lah begini, nggak mungkin. Benar, apa yang kau ucapkan itu yang akan terjadi. Kalau engkau bilang hari ini, tidak mungkin saya bisa bayar hutang-hutang saya, tidak mungkin saya bisa lepas dari masalah ini, tidak mungkin. Saya bilang, sampai kapanpun itu tidak mungkin. Tapi kalau engkau bilang, aku berjalan bersama Allah yang hidup dan Allahku mendengar doaku, aku percaya suatu hari Tuhan akan melepaskan aku dari semua hutang-hutangku, dari semua masalah-masalahku. Nggak usah takut. Terus 37. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. 40. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu anugerah. 5 anugerah. Batu adalah Kristus. Terus? Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Lihat terus. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ya, 42. Saya pernah khotbahin ya. Kalau seseorang berperang, pasti bawa perisainya sendiri kan? Nah ini mungkinan ini Goliat ini adalah orang yang mengalami cacat. Jadi tinggi badannya, mukanya begitu. Pernah lihat gak orangnya? Yang cacat, yang tinggi badannya, tapi mukanya jadi aneh gitu. Pernah lihat? Pernah? Nggak ada di samping kita. Ya begitulah ciri-cirinya. Nah orang begitu, itu matanya burem sebenarnya. Matanya itu nggak bisa fokus. Matanya buyar. Makanya ada orang yang bawain perisainya. Dia nggak bawa perisai sendiri, orang lain yang bawain perisainya. Nah, Daud bilang apa? Terus? Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Iya, terus 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lihat, di bahasa Indonesia disebutnya tongkat. Ya, bahasa aslinya sebenarnya tongkat-tongkat. Berarti dia samar melihat Daud. Dia bilang, Daud bawa tongkat satu. Dia bilang, enggak, Daud bawa tongkatnya banyak. Tongkat-tongkat katanya. Terus? Lalu demi para alanya, orang Filistin itu mengutuki Daud. 4. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi Ini aku. optimis. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Engkau gak bakal bisa menang melawan Allahku. Masalah apapun di depanmu gak bakal bisa menang kalau engkau berjalan bersama Allah. Saudara lihat ya, 12 pengintai, 10 datang dengan berita negatif, 2 datang dengan berita positif. 2 siapa? Yosua dan Kaleb, itu ada di belakang. Yosua dan Kaleb itu datang dengan berita positif. Berita positifnya apa? Iya benar, realistis. Dia realistis. Dia bilang, iya benar, itu daerah itu penuh susu madu. Betul, betul orang-orangnya raksasa. Betul mereka makan orang. Betul, semua yang 10 bilang mereka makan orang, gua gak berani datang. Tapi yang 2 bilang, betul semuanya itu. Tapi Tuhan telah menyerahkan mereka pada kita. Itu optimis. Sikap hatinya benar. Optimis gak kita menghadapi masalah? Optimis gak kita menghadapi tahun 2023? Optimis gak kita menghadapi semua yang kita hadapi di depan kita? Kalau Tuhan sedang berjalan bersama saudara, dan Tuhan tidak pernah akan melepaskan saudara dari Dia. Lihat, Allah sudah buka jalan. Pasti Allah juga sertai. Kalau Allah sudah buka jalan, pasti Allah menyertai. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Kita sering bilang sama Tuhan, Tuhan itu sebagai salah satu alternatif. Salah satu alternatif. Sebenarnya Tuhan itu satu-satunya alternatif. Nggak ada pilihan lain. Kita sering pandang Tuhan, tapi kita pandang orang di kiri kanan. Siapa yang bisa nolong gue? Siapa yang bisa bantu gue? Siapa yang begini? Siapa yang begitu? Kita sering melakukan itu. Betul nggak? Sebenarnya itu kita bilang gini, Tuhan itu salah satu jalan. Tapi kalau kita bilang, enggak, saya nggak mau ngandelin apa-apa lagi, saya serahin hidup saya ke Tuhan. Tuhan satu-satunya penolong saya, nggak ada yang lain. Kalau saudara sampai ke tingkat itu, saya bilang, saudara pasti akan dapat jalan keluar. Jika Allah salah satu penentu, maka saudara dan saya dalam bahaya besar. Kalau saya ulang ya sekali lagi, kalau Allah itu salah satu penentu, maka kita dalam bahaya besar. Yang menentukan kita kalah atau menang, itu sikap, bukan peristiwanya, tapi sikap kita. Sikap kita yang menentukan kita kalah atau menang. Kekristenan sekarang yang dikejar apa? Yang dikejar dari kekristenan sekarang adalah feel good. Gimana caranya saya menikmati kehidupan? Gimana caranya saya menikmati dunia? Tapi yang sebenarnya yang Tuhan mau, be good. Saudara harus jadi baik, jadi terbaik. Bukan jadi feel good, tapi be good. Kita nggak boleh lagi hidup pesimis. Kita harus optimis. Kalau saudara mau optimis, saudara harus masuk dalam pergaulan, kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Bukan sekedar tahu. Tuhan nggak mau gereja jadi seperti orang yang berdarah biru. Gereja ini nggak boleh jadi orang seperti berdarah biru. Yang lain itu di luar sana itu darah merah. Hanya kita yang bisa masuk surga, nggak boleh. Kita harus peduli sama mereka, jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Gimana caranya? Saudara harus jadi berkat bagi orang lain. Ya, kekristenan yang benar itu mengubah dunia. Mempercayai hidup kepada Tuhan. Itu luar biasa. Saya ngelihat saudara-saudara berjuang sedemikian rupa supaya untuk mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Saya bilang saya angkat jempol sama semuanya.
Tahu, kemarin beberapa hari terakhir ini saya ngelihat, sorry maaf ya, Rizka bawa pewangi 22 di punggungnya, sampai dia bilang, sampai basah kuyup. Saya bilang, Rizka, lu nggak minta bantuan siapapun. Dia bilang, mau nangis kakak. Dia bawa sepeda, waduh, saya bilang, saya ngelihat, maaf Soroya, saya ngelihat kitchen set semua bersinergi sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk ibadah bisa jalan. Saya cuma angkat jempol. Saya bilang, Tuhan, apa yang mereka lakukan luar biasa. Tuhan bilang apa? Tuhan ngomong jelas tadi malam, Tuhan bilang gini, kamu lihat apa yang telah kukerjakan di gereja ini. Lihat, mereka semua harus punya hati yang memberi. Hati yang mau berkorban. Saudara harus punya hati yang mau berkorban. Aduh, lakukan sesuatu buat Tuhan selagi kau masih hidup. Jangan bilang, saya nggak bisa bikin apa-apa. You bisa bikin segalanya. Karena Tuhan bersama dengan kita. Jujur, secara manusia saya bilang, takut saya. Udah bulan Desember, saya nggak pegang uang sama sekali kok. Untuk retret, tapi saya percaya saya berjalan bersama Allah yang hidup. Dan saya percaya semua pasti jadi. Saya lihat semuanya bersinergi kok. Intan ke kalender, ngurusin kalender, Rizka ngurusin pewangi, Soroya ngurusin pakaian, Intan, Niar semua ngurusin pakaian. Saya bilang, ini satu perkara yang luar biasa. Kenapa? Iya, Bang Jo dapat door prize tadi kemarin, masih ada tuh microwave yang ada mau beli, silakan hubungi panitia. Ya, yang mau beli silakan. Bang Jo bilang, saya berdoa supaya dapat. Begitu dapat dia bilang, saya mau kasih buat retret. Itu kan suatu perkara yang luar biasa. Semua bersinergi. Ayo kita lakukan sesuatu buat Tuhan. Kita harus hidup optimis. Kenapa? Karena kita berjalan bersama Tuhan yang hidup. Kita nggak boleh punya sikap yang pesimis, yang akhirnya kita begini nih. Tuhan sudah ambil semuanya dari saya. Tuhan jahat sama saya. Tuhan udah ambil semuanya dari saya. Gua nggak mau nyembah Tuhan. Gua nggak mau doa. Kenapa? Gua kecewa karena Tuhan sudah membuat gua miskin. Saya bilang, lihat lu nanti ya. Kalau gua di surga, gua curi emas lu. Kita bilang, Tuhan telah menampar saya. Lihat, gua tampar balik nanti. Betapa kejamnya kita. Kita mungkin ketawa saat ini, tapi kita nggak sadar. Ketika saudara kecewa sama Tuhan, ingat, ketika saudara kecewa sama keadaan, kecewa sama Tuhan, you sedang menampari Tuhan. Amin. Amin. Allah itu realitas. Allah itu real. Allah itu nyata. Lihat ya, kalau saudara nggak pernah mengalami kesulitan, saudara nggak pernah mengalami Tuhan. Justru kesulitan yang membawa kita ke Tuhan. Lukas 12 ayat 20. Ini satu ayat yang luar biasa, tadi malam saya baca. Cuman satu kata di sini. Cuman satu kata yang saya tekanin di sini. Lihat, ada kata malam ini enggak? Ya. Ya. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga Tuhan ambil jiwanya. Terus? Jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kamu sudah siapin buat siapa itu? Tuhan, kata malam ini aja, saya cuma garis bawahi malam ini.
Artinya apa? Saudara bisa terima malam ini artinya apa? Artinya Tuhan itu penentu segalanya. You mau bilang, gue baik, gue hebat, gue pinter, gue bisa bikin ini, bisa bikin ini. Kalau Tuhan nggak mau, nggak bakal jadi. Itu aja gampang. Kita nggak bisa bikin apa-apa, tapi kalau Tuhan mau, Tuhan bikin jadi. Pertanyaannya gimana? Sadar nggak kita akan kehendak Tuhan? Allah itu penentu dari segala sesuatu. Anda tidak tahu Allah itu realitas sampai Anda sendiri mengalami Tuhan. Seperti Ayub. Ingat, jadi Kristen itu bukan berubah pendapat. Karena seseorang meyakini saudara. Orang yang berubah pendapat karena orang meyakini kita. Itu gampang sekali tercabut. Contoh gini, saya kasih contoh biar gampang. Bu Fit, 2 tambah 2 berapa Bu? 4. Saya bilang, enggak Bu, 5 Bu. Nih buktinya gini, 2 tambah 2, nah 5 kan? Saya bisa ngeyakinin Ibu. Ibu bilang, oh iya bener 5. Selama ini gue dari SD sampai sekarang gue salah ternyata. Itu berubah pendapat. Saya bisa meyakini dia. Marketing gitu, ya Santi ya. Ya. Dia mau beli rumah ini sampai kamu giring ke sana. Dia bisa berubah pendapat. Betul ya, San? Betul nggak? Betul nggak? Nah, kekristenan itu bukan berubah pendapat. Saya ulang sekali lagi. Kekristenan bukan berubah pendapat. Dari dulu kita punya keyakinan lain. Hari ini pendapat kita Yesus itu satu-satu yang benar. Bukan itu. Tapi mengalami. Itu kekristenan yang benar. Saudara harus mengalami Tuhan. Jadi Kristen bukan berubah pendapat, tapi berubah sikap. Tapi banyak sekali saya ngelihat hari ini yang jadi Kristen cuman berubah pendapat. Gampang sekali dicabut. Masalah dikit, wah gue kecewa sama Tuhan, gue begini, gue gak mau ke gereja lagi. Emang Tuhan pikirin. Gue sebel sama doa, gue gak sebel sama ini, gue sebel sama ini. Kenapa? Kenapa? Karena kamu cuma berubah pendapat, tapi gak pernah berubah sikap. Saya bilang sama semua di sini, jadilah optimis, jangan pernah jadi pesimis. Tuhan berkati. Tadi kita sudah masuk di doa sepakat, ntar gak ada lagi. Selesai. Tuhan berkati kita semua. Amin. Oke, saya mengundang yang bertugas perjamuan. Oh iya, kemarin jadi saya punya satu pengalaman. Kemarin kita lagi ibadah di Natal di wilayah 2 GPPK. Saya lagi duduk begini, lagi berdoa, tiba-tiba saya ngalamin goncangan. Goncang, goyang. Dan Tuhan bilang, akan ada gempa besar. Di Jakarta. Tadi malam goyang, ya. Percaya tidak percaya, tadi pada saat penyembahan saya goyang lagi di sini. Saya ngerasain goyang lagi. Saudara mau pertahanin apa selama di dunia? Ayo. Apa yang saudara mau bisa pegang di dunia ini? Hah? Jam 11 ya? Iya. Apa yang saudara punya di dunia ini? Ayo, apa? Saudara punya apa? Ayo, punya apa? Punya apa? You punya rumah, you punya mobil, you punya istri, punya anak. Semua akan selesai. Tapi kalau you punya Tuhan, you sampai kekekalan. Amin. Cari Tuhan selama ada waktu. Tuhan berkati.